وجدك خاطب فأرسلت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان القمر من مكتين لما ظهر لأجلين سلك القمر يا حنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا لنا ذلك الفضل من الله يا حنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه حكيم قياسيرا كان نورا كان نورا يا Mantap kalau-kalahnya. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang punya suami nyoteng itu. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan. Maulid Nabi ini Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga momen refleksi bagi kita semua untuk meneladani akhlak dan air biasa. Maka atas dasar ini Allah ingatkan kita, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, Dia sebagai pencipta kita semua dan tempat kita menggantungkan seluruh harapan kita kepadanya. Tempat kita saling memohon dan meminta. Wal arhaman, dan hendaklah kalian menjaga hubungan rahim di antara kalian. Rahim di sini bukan hanya sebatas ayah, ibu, anak dan keluarga terdekat, tapi kita semua terikat dengan ikatan rahim yang sama.
Ini harus betul-betul kita resapi, hayati, hingga kita memandang saudara kita sesama manusia bagaikan saudara sekandung yang erat dengan kita. Apalagi ditambah dengan persaudaraan dalam iman yang lebih kuat. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam, mengingatkan kita semua akan asal usul kita, tujuan hidup kita, mengapa kita berada di atas muka bumi, dan bagaimana cara hidup yang benar yang akan menjamin keselamatan kita. Semua diterangkan dalam kitab suci Al-Quran dan direfleksikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan terbukti melalui dakwah beliau, masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kegelapan, yang terbagi ke dalam kasta-kasta, ternyata lebih baik, lebih mulia, karena kemuliaan bukan ditentukan dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, tapi dengan apa yang kita kerjakan, kita korbankan demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya termulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan bangsa Arab, bukan juga hadirin sekalian kaum Quraisynya, bukan juga orang yang berasal dari keturunan Nabi, tidak. Walaupun dia keturunan Nabi, tidak mengikuti sang kakek, maka orang seperti ini hadirin sekalian, orang-orang yang menyisihkan dirinya, bukan disisihkan oleh Allah, dia menyisihkan dirinya dari jalan kemuliaan. Tapi orang-orang yang bukan berasal dari keturunan Nabi secara langsung, mengikuti Rasul, mengikuti sunnahnya, berjuang di jalannya, mencintainya, ini orang yang disatukan dalam keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menegaskan kepada kita untuk menjaga hubungan rahim di antara kita, Allah mengingatkan kembali innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya orang yang beriman ini hanyalah mereka yang bersaudara dan menikmati persaudaraan dalam iman. Ini yang mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah dahulu kala. Dahulu fulan ibnu fulan berasal dari suku fulan. Semenjak saat itu hadirin sekalian, mereka berubah menjadi abnaul Islam, putra-putri Islam. Satu kali seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi. Dia berasal dari Persia, bukan bangsa Arab. Kita tahu masyarakat jahiliyah ini merasa bangga dengan kebangsaan mereka, dengan suku-suku mereka, dan orang-orang di luar mereka sebagai kalangan-kalangan yang rendah. Ini merupakan bimbingan dan doktrin dari syaitan. Man abuka ya Salman? Siapa orang tua kamu wahai Salman? Salman menjawab, abil Islam wala abal Islam. Ayah saya Islam dan saya tidak memiliki ayah selain daripadanya, karena ayahnya seorang non-muslim. Tujuan si penanya untuk merendahkan dirinya. Salman menjawab dengan jawaban yang mengangkat derajat dan memuliakan dirinya di sisi Allah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan Salman, langsung air matanya berlinang-linang. Dia berkata, wa ana abil Islam. Begitu juga orang tua saya adalah Islam. Faman itazza bi ghairil islami adallahu Allah. Siapa yang membanggakan dirinya dengan selain Islam, Allah akan hinakan dirinya. Sebelum datang Islam, di mana hadirin sekalian bangsa Arab dahulu? Bahkan di mana sahabat-sahabat besar yang kemudian menjadi pemimpin? Mereka orang-orang yang tidak terpandang, tidak terkenal. Datang menghadap Kaisar Romawi, mereka sujud di hadapannya. Datang menghadap Kisra, Kaisar Persia, mereka sujud bahkan dengan merendah, terkagum-kagum di hadapannya. Tapi saksikan ketika mereka telah masuk ke dalam Islam. Dua sahabat Nabi kita Muhammad SAW dengan pakaian yang amat sederhana, tidak dibuat-buat, menghadap ke hadapan Kisra sebagai utusan. Mereka masuk ke istana. Kalau dahulu mereka merendah, begitu mereka masuk
kemuliaan iman dan Islam, mereka merasa anugerah yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada kekayaan dunia dan isinya. Dengan penuh kepercayaan diri, dengan tegak datang menghadap penguasa Persia Kisra. Begitu tiba di hadapannya, Kisra terheran-heran. Karena dulu biasanya mereka sujud di hadapan Kisra. Kisra berbisik kepada penerjemahnya, kenapa mereka tidak sujud? Si penerjemah bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak sujud? Dijawab, nahnu qaumun la nasjudu illa lillah. Kami kaum tidak akan sujud kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kisra bertanya kepada mereka melalui penerjemahnya, apa yang membuat kalian datang membawa pasukan kalian? Kalau kalian membutuhkan sandang, pangan, kami akan kirimkan untuk kalian. Bawa pasukan kalian kembali, tidak perlu kalian berperang. Apa jawaban kedua utusan ini hadirin sekalian? Maji'naka ayyuhal maliku lihada waladina. Kami datang ke hadapanmu wahai raja, bukan untuk ini atau itu yang kamu sebutkan. Walakin ji'naka bihadiyatin. Kami datang kepadamu dan membawa hadiah. Linukhrijaka wa nukhrijal ibad min ibadatillah min ibadatil ibad ila ibadatillah wahidillah. Kami datang kepada kamu bukan mengemis meminta, tapi kami datang ke hadapan kamu membawa anugerah hadiah untuk mengeluarkan kamu dan bangsa kamu dari penyembahan terhadap makhluk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Bayangkan perubahan yang terjadi pada bangsa Arab yang tadinya terhina, rendah, berpecah belah, berperang itu sesuatu yang hina, datang mengejutkan Islam. Wa min bid'id dunya ila sa'atil akhirah. Dan kami akan mengeluarkan kalian dari wawasan dunia yang sempit menuju wawasan dunia dan akhirat. Hidup bukan hanya untuk dunia ini. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama yang bermacam-macam masuk dalam keadilan makhluk Islam yang menyamakan di antara semua manusia, tidak ada pengaruh.